Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Nur Rahma dengan NRP 011119400031. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah manajemen laboratorium. Jadi, manajemen laboratorium adalah mata kuliah yang wajib diikuti untuk semua mahasiswa Fakultas Sains dan Analitika kita. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang pengelolaan laboratorium secara umum serta organisasi dan sistem manajemen laboratorium yang sesuai dengan standar ISO IC 17025 tahun 2017. ISO IC 17025 merupakan sebuah standar yang sangat populer di kalangan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dalam penerapan sistem manajemen laboratorium. Manfaat penerapan ISO IC 17025 tahun 2017 yaitu 1. Memberikan acuan untuk mendapatkan pengakuan formal atau akreditasi sebagai laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi yang kompeten sehingga meningkatkan reputasi dan citra laboratorium. Yang kedua, sistem manajemen laboratorium mampu meningkatkan konsistensi mutu data hasil pengujian dan kalibrasi. Yang ketiga, memudahkan kerjasama intra-laboratorium dan atau antar instansi dalam tukar-menukar informasi, pengalaman, dan harmonisasi standar dan prosedurnya. Yang keempat, menjadi dasar untuk saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian dan kalibrasi baik dari dalam maupun luar negeri. Capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang keenam, mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketujuh, mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan atau sustainability dalam mengembangkan pengetahuan. Nah, pada presentasi kali ini pokok pembahasan yang akan saya bahas itu ada 8. Yang pertama yaitu pengertian dasar tentang laboratorium, yang kedua keselamatan kerja di laboratorium, yang ketiga penanganan bahan beracun dan berbahaya, yang keempat pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, yang kelima persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi, yang keenam sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian, yang ketujuh ketidakpastian pengukuran, yang kedelapan yaitu sistem inventory laboratorium. Jadi, pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dasar laboratorium. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat kerja, dan dalam perkembangannya kata laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu tempat kerja, akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiahnya saja. Jadi, laboratorium itu disingkat lab, adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium merupakan tempat untuk melakukan kegiatan berupa percobaan atau eksperimen, analisis, pengujian, pengukuran dari suatu permasalahan yang berhubungan dengan keilmiahan sehingga menghasilkan hasil berupa sampel ataupun data yang kevalitannya dapat dipertanggungjawabkan. Pada laboratorium diatur dengan SOP sehingga kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalamnya dilakukan secara terkendali. Menurut para ahli, laboratorium itu merupakan suatu tempat di mana mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, ataupun bidang ilmu lainnya. Itu menurut MH. Kalau menurut Margono mengatakan laboratorium merupakan suatu tempat atau ruangan yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk melakukan percobaan atau penyelidikan. Laboratorium berperan sebagai tempat memberikan suatu ilustrasi materi teoretik
Di samping itu, laboratorium juga merupakan tempat siswa untuk mendapatkan kesempatan melakukan pengalaman langsung dalam memecahkan masalah yang diangkat dari fenomena yang diamati atau teori yang mereka pelajari. Fungsi laboratorium itu yang pertama, untuk tempat proses pembelajaran dengan metode praktikum. Yang kedua, untuk verifikasi atau pembuktian kebenaran konsep. Yang ketiga, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran sains secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Yang keempat, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Kemudian sebagai memupuk rasa ingin tahu mahasiswa atau siswa sebagai model sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Kemudian sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, berfungsi merangsang berpikir siswa atau mahasiswa melalui eksperimen menumbuhkan sikap ilmiah. Tipe laboratorium itu ada 4. Yang pertama, tipe pertama, laboratorium ilmu dasar, di mana lingkupnya kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa, biasanya di laboratorium SMP atau SMA. Tipe yang kedua yaitu laboratorium ilmu dasar di perguruan tinggi. Ini lingkupnya kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. Biasanya kalau di ITS sendiri itu laboratorium fisika dasar. Kemudian tipe yang ketiga yaitu laboratorium bidang keilmuan di jurusan, di mana lingkup kategorinya umum dan khusus untuk melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswa dan dosen. Biasanya laboratorium ini ada di setiap jurusan. Tipe yang keempat, laboratorium terpadu. Laboratorium ini lingkupnya kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Biasanya kalau di ITS ini udah masuk ke laboratorium di research center. Pembahasan yang kedua yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Definisi keselamatan kerja menurut Simanjuntak 1994 itu merupakan kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Kemudian menurut KBBI, laboratorium itu sendiri adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan keselamatan kerja di laboratorium merupakan upaya untuk menciptakan terwujudnya keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di laboratorium maupun sekitar. Tujuan dari keselamatan kerja itu sendiri itu ada 4. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, menjamin peralatan dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, mengontrol penyimpangan, penggunaan, serta pembuangan zat berbahaya. Fungsi dari keselamatan kerja itu sendiri. Fungsi dari keselamatan kerja yaitu untuk mengidentifikasi, menilai risiko dan bahaya keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Upaya keselamatan kerja itu ada 3. Yang pertama mencakup pre-activity, kedua in-doing process, yang ketiga risk-taking action. Nah, yang pre-activity itu dilakukan pengolahan sebelum aktivitas kerja, yang in-doing process itu saat kegiatan penelitian, pengujian saat di laboratorium, kemudian yang ketiga itu penilaian risiko. Langkah keselamatan kerja itu ada 6, di mana yang pertama ada safety scene, penunjuk sedang dilakukan pekerjaan. Yang kedua, peralatannya itu yang benar. Kemudian ada APD, alat pelindung diri, harus ada izin kerja, kemudian pelatihan terkait pekerjaan, dan yang terakhir instruksi kerja. Kecelakaan kerja. Jadi ada keselamatan kerja, terus ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu sendiri yaitu suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
Hal-hal pencegahan itu ada 4 hal-hal pencegahan kecelakaan saat kerja. Yang pertama, strategi atau pendekatan pola pengawasan. Yang kedua, pastikan bahwa siswa atau mahasiswa telah membaca dan memahami prosedur kerja, prosedur saat di laboratorium. Yang ketiga, pastikan limbah atau sampah terbuang dengan aman sesuai klasifikasinya. Yang keempat, ingatkan siswa atau mahasiswa untuk mengembalikan kondisi lab dalam keadaan bersih dan nyaman kembali. Selain itu ada penanganan atau pertolongan pertama kecelakaan kerja, di mana kita yang pertama harus bersikap tenang. Kemudian yang kedua, identifikasi bahaya dan seleksi penanganan. Kemudian yang ketiga itu harus ada bantuan penanganan segera mungkin dan panggil bantuan medis gitu. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu penanganan bahan beracun dan berbahaya atau B3. B3. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, bahan berbahaya dan beracun atau B3 merupakan zat energi atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan kesehatan serta membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Bapedal 1995, limbah B3 setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Klasifikasi B3 berdasarkan sifatnya itu ada 9 kalau tidak salah, yaitu ada bahan mudah meledak atau eksplosif, bahan oksidator, bahan korosif, bahan reaktif terhadap air, bahan mudah terbakar, gas bertekanan, radioaktif, karsiogenik, teratogenik, mutagenik, dan bersifat iritasi atau iritan. Nah, di sini ada dampak limbah B3, di mana B3 itu dibedakan menjadi ada B3 yang bersifat iritasi, bersifat keracunan, mudah meledak, mudah terbakar. Nah, hal-hal tersebut itu jika tidak diolah atau disimpan dengan baik sesuai prosedur, maka akan berdampak di mana bakalan ada korban jiwa, kerusakan atau pencemaran lingkungan, kemudian kesehatan pekerja terganggu, dan adanya kerugian materi. Penanganan limbah B3 itu ada 4, di mana ada metode kimia. Metode kimia sendiri merupakan pertukaran ion, oksidasi dan reduksi, pengendapan kimia, dan netralisasi. Kemudian ada metode termal. Metode termal ini suhu tinggi untuk pembakaran. Kemudian ada metode biologis, di mana hanya untuk limbah organik. Kemudian ada metode fisik, yaitu ada evaporasi, flotasi, sedimentasi, dan filtrasi. Pokok pembahasan yang keempat yaitu pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Jadi, sistem standarisasi laboratorium. Standarisasi merupakan suatu proses penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam rangka membentuk standar. Nah, pengertian dari sistem itu sendiri yaitu suatu kumpulan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang saling terkait atau terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Kalau pengertian dari laboratorium itu sendiri yaitu suatu tempat di mana dilakukan riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah. Jadi, sistem standarisasi laboratorium itu apa sih? Sistem standarisasi laboratorium merupakan suatu proses yang berisi persyaratan umum serta standar-standar untuk kompetensi laboratorium yang dibuat oleh lembaga tertentu untuk mengatur segala hal di dalam laboratorium seperti pengujian, kalibrasi, dan lainnya. Manfaat standarisasi laboratorium itu sendiri, yang pertama membantu mendapatkan akreditasi, yang kedua memudahkan kerjasama, yang ketiga meningkatkan konsistensi mutu, yang keempat memberikan pengakuan. Ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu ada 3, dengan persyaratan umum untuk kompetensi, ketidakberpihakan, dan operasi laboratorium yang konsisten. Yang kedua, berlaku untuk semua organisasi yang melakukan kegiatan laboratorium, berapapun jumlah personilnya. Yang ketiga, dapat digunakan oleh pelanggan laboratorium, regulator, organisasi, dan skema yang menggunakan per-asesmen, badan akreditasi, dan pihak lain untuk mengkonfirmasi atau mengakui kompetensi lab. Ruang lingkup itu
juga menjelaskan terkait standar ISO IC 17025, menetapkan persyaratan umum kompetensi di mana dalam melakukan pengujian atau kalibrasi termasuk pengambilan contoh. Yang kedua, standar ini dapat diterapkan pada semua organisasi yang melakukan pengujian dan atau kalibrasi. Kemudian, catatan yang diberikan merupakan penjelasan dari teks, contoh, dan pedoman. Yang keempat, standar ini digunakan oleh laboratorium untuk mengembangkan sistem manajemen atau untuk kegiatan mutu, administrasi, dan teknis. Yang kelima, kesesuaian dengan persyaratan perundangan dan keselamatan pada pengoperasian laboratorium tidak dicakup oleh standar ini. Yang keenam, bila laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi memenuhi standar ini, berarti laboratorium telah mengoperasikan sistem manajemen untuk kegiatan pengujian dan kalibrasi yang juga memenuhi prinsip ISO 9011. Nah, pokok pembahasan yang kelima yaitu persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Persyaratan dari tadi pengertian yang berkaitan dengan ruang lingkup itu dibahas terkait persyaratan mutu, persyaratan teknis, dan persyaratan lainnya. Nah, di sini dibahas terkait persyaratan. Persyaratannya itu ada 5, di mana persyaratan umum, ada persyaratan struktural, persyaratan sumber data, persyaratan proses, persyaratan manajemen. Di mana persyaratan umum itu terbagi menjadi 2, yaitu ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Persyaratan struktural ini memiliki bukti formal, keberadaan, dan pengakuan. Kemudian persyaratan sumber data. Persyaratan sumber data ini ada 6, yaitu persyaratan sumber data personil, persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan, persyaratan sumber data peralatan, persyaratan sumber data program kalibrasi, persyaratan sumber data ketelusuran, meteorologi, persyaratan sumber data produk dan jasa. Kemudian persyaratan proses. Nah, persyaratan proses ini berupa alur input proses kegiatan laboratorium dan persyaratannya. Kemudian persyaratan manajemen itu ada 8, yaitu dokumentasi sistem manajemen, pengendalian sistem manajemen, pengendalian rekaman, tindakan mengatasi risiko dan peluang, kemudian peningkatan, tindakan perbaikan, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Prinsip manajemen mutu itu terdapat 7, yaitu prinsip fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan personil, kemudian pendekatan proses, peningkatan, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan yang ketujuh manajemen relasi. Pokok pembahasan yang keenam yaitu sistem dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Dokumentasi itu diperlukan untuk memberikan jaminan dan menumbuhkan kepercayaan bagi pihak pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya bahwa laboratorium itu konsistensi dalam menghasilkan data uji atau kalibrasi. Manfaat dokumentasi itu sendiri, yang pertama sebagai panduan dalam bekerja, sebagai media untuk mencatat hasil pekerjaan, yang ketiga sebagai bukti pekerjaan telah dilaksanakan, yang keempat memastikan pemahaman yang sama antar personil, yang kelima memastikan integrasi pemahaman sistem manajemen, yang keenam evaluasi dan review sistem manajemen. Pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah proses untuk memperoleh data atau informasi suatu besaran fisik tertentu. Sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke suatu standar yang sesuai biasanya berupa standar nasional atau internasional SI melalui rantai perbandingan yang tidak terputus yang masing-masing rantai memiliki nilai ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu merupakan menyatakan seberapa besar simpangan hasil ukur dari nilai benar yang seharusnya. Nah, apabila sebuah variabel fisik dinyatakan dengan X dan ketidakpastian pengukurannya delta X, maka harus ditulis dengan X sama dengan X plus minus delta X satuan, seperti itu. Tujuan dari ketertelusuran pengukuran yaitu ada 5, meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produk, sebagai kepastian dari pengukuran, meningkatkan perlindungan konsumen, yang kelima meningkatkan daya saing nasional. Kemudian elemen ketertelusuran pengukuran itu apa sih? Terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama rantai perbandingan yang tak terputus, ketidakpastian pengukuran, kemudian dokumentasi, yang keempat referensi kesatuan SI, yang kelima kompetensi, yang keenam kalibrasi ulang. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu ketidakpastian pengukuran. Nah, tadi sudah sempat disinggung ketidakpastian pengukuran itu apa, seberapa besar simpangan hasil ukur dari nilai benar yang seharusnya.
Jadi ketidakpastian pengukuran merupakan salah satu persyaratan yang ada di ISO 17925 dan ISO 15189 yang harus dilakukan dan dilaporkan oleh laboratorium pengujian atau kalibrasi menurut LIU 2008. Nah, dalam klausul ISO IC, dalam klausul estimasi ketidakpastian dalam ISO IC 17925 tahun 2017 itu ada 3 poin. Yang pertama 7.6.1 bahwa laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Poin kedua 7.6.2 yaitu laboratorium yang melakukan kalibrasi termasuk peralatannya sendiri harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk semua kalibrasi. Poin yang ketiga 7.6.3 yaitu laboratorium yang melakukan pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Jenis-jenis kesalahan pengukuran. Nah, jenis-jenis kesalahan pengukuran itu ada 3 kesalahan umum di mana disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan proses pengukuran. Kesalahan sistematik diakibatkan oleh alat yang digunakan atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Kesalahan sistematik ini mencakup kesalahan kalibrasi, kesalahan pengambilan titik nol, kesalahan komponen alat, maupun kesalahan paralat. Yang terakhir yaitu kesalahan acak. Kesalahan acak ini adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Ketidakpastian pengukuran itu dibagi menjadi 2, yaitu ketidakpastian pengukuran tunggal dan ketidakpastian pengukuran berulang. Ketidakpastian pengukuran tunggal itu ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai terkecil instrumen pada alat ukur tersebut, yaitu dengan ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X kali 100%. Kalau ketidakpastian pengukuran berulang, yaitu pengukuran berulang dilakukan agar kita mendapatkan hasil yang lebih akurat pada proses pengukuran tersebut dengan rumus yang tertera pada layar berikut. Ralat pengukuran. Nah, ralat pengukuran sendiri merupakan ralat suatu hasil pengukuran dapat memberikan informasi mengenai tingkat kepercayaan akan hasil pengukuran, mutu alat yang digunakan, dan ketelitian pengukuran tersebut. Di mana rumus-rumus ralat itu sudah tertera pada layar, yaitu ada ralat mutlak, ralat nisbi, kesesakmaan. Kemudian perambatan ralat, di mana besaran yang nilainya tidak dapat diperoleh secara langsung dengan pengukuran menggunakan alat ukur, maka proses dalam mendapatkan nilainya tersebut disebut dengan perambatan. Di mana rumusnya sudah tertera pada layar berikut. Kemudian yang terakhir yaitu pokok pembahasan sistem inventory laboratorium. Inventarisasi adalah pencatatan atau pendataan barang-barang milik kantor, sekolah, rumah tangga, dan lain sebagainya termasuk barang-barang laboratorium itu sendiri secara berkala menurut standar yang berlaku. Kemudian aspek pengelolaan laboratorium itu terbagi menjadi 4, yaitu dengan perencanaan, penataan, pengadministrasian, kemudian yang terakhir pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Tujuan inventarisasi. Jadi inventarisasi ini pasti mempunyai tujuan dan manfaat inventarisasi. Tujuannya itu ada 5, di mana menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan. Yang kedua, pemeriksa dan mengontrol keluar masuk barang termasuk barang hibah atau pembelian. Yang ketiga, membiarkan kegiatan kontrol inventaris terhadap penggunaan dana. Yang keempat, menjaga sarana dan prasarana. Yang kelima, membantu perencanaan, penyaluran pemeliharaan, dan penyimpanan aset. Manfaatnya itu penyedia data dan informasi, di mana meliputi penyusunan kebutuhan barang, pengadaan barang, penghapusan barang, penyaluran barang, pengendalian, dan pengawasan barang. Pelaksanaan inventarisasi itu ada 6 langkah, di mana yang pertama harus diidentifikasi, kemudian setelah diidentifikasi, dikelompokkan. Kemudian setelah dikelompokkan diberi identitas biar para praktikan atau penguji itu tahu ini apa namanya. Kemudian yang keempat yaitu pembuatan laporan mutasi. Yang kelima pembuatan daftar rekapitulasi, direkap daftarnya. Tadi pembuatannya satu persatu laporannya. Kemudian dari laporan satu persatu itu direkap. Kemudian yang terakhir yaitu pencatatan pada buku indeks inventaris. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.